Sekarang tuh bahkan sampai ibu-ibu, emak-emak, itu juga banyak banget yang ngefans banget sama wibu-wibu, ya wibu sama K-pop gitu-gitu kan. Dan mereka tuh rela bahkan sholatnya itu tuh akhirnya mundur cuman gara-gara nonton drakor. Nah itu yang nggak boleh. Ya, harus sesuai dengan ajaran Islam, harus sesuai dengan akhlak Nabi. Artinya ya yang utama harus sholat. Sholat itu di awal waktu. Bukan hanya karena sholat itu tiang agama kata Nabi, tapi agar Anda disiplin waktu. Makanya Anda harus sholat di awal waktu. Nah kalau sudah menomorduakan sholat ketimbang artis Korea, nah ini yang salah udah. Yang apa sih salahnya gitu kalau Anda tetap ngefans ke artis Korea, tapi sholat di awal waktu gitu. Apalagi sekarang nonton kan bisa di rewind gitu kan, di TV kan bisa dibalikin. Iya kalau gitu. ada paketannya, Beb. Ya Anda masa irit paketan, tapi kemudian mundurin sholat. Mending Anda beri paket loh daripada Anda mundurin sholat. Nah, jadi Anda mending miskin masuk surga daripada udah miskin masuk neraka lagi. Ataupun kaya tapi masuk neraka, buat apa gitu? Jadi kemana-mana. Terus yang penasaran juga gini, K-pop, wibu, itu kan identiknya sama cewek-cewek seksi. Iya kan? Nah, kalau kita ngeliatin itu dan kita ibaratnya kita niatnya, wah ini mengagumi ciptaan Allah nih. Itu gimana? Sedangkan kita melihatnya cewek-cewek seksi gitu loh. Ya gini ya. Bentar, ente ngeliatin nggak? Nonton nggak? Makanya saya itu selalu berpikir bahwa TikTok nggak ya. Karena TikTok itu kayaknya banyak begitu-begitunya loh. Loh, itu mah tergantung kita nge-like atau enggak. Kalau kita nggak nge-like, nggak akan muncul di FYP-nya kita. Saya kurang percaya diri untuk nggak nge-like. Jadi pada prinsipnya ya sesuai syariat. Artinya kalau dia menontonnya dengan nafsu atau tontonan itu memicu nafsu, ya harus ditinggalkan. Tapi bukan berarti mengidolakan nggak boleh. Silahkan mengidolakan apapun. Yang penting yang tadi, nomor 1 idolanya Nabi dan jangan keluar dari jalur yang sudah diajarkan oleh Nabi gitu. Jadi silahkan aja. Nah kalau yang seksi-seksi gini, untuk mengagumi kebesaran Allah. Berat gini, jawabnya nih. Diajarkan kita itu untuk mengagumi kebesaran Allah. Itu bukan nonton seksi-seksi. Tapi nonton videonya ulama. Ngomong-ngomong YouTube saya aja masih sedikit loh yang nonton. Dia promo lagi. Masuk bener ini. Promonya dari tadi masuk. Enggak, maksud saya kalau dibandingkan dengan nonton artis Korea, lebih banyak nonton artis Korea mereka. Kalau Anda benar-benar jujur dan tulus itu untuk mengagumi ciptaan Allah, ya kata Nabi, lihat wajahnya ulama gitu. Makanya kemarin saya pas ke restoran Korea sama Muslim, diajakin Muslim nih. Nah itu foto-fotonya artis Korea semua. Kata saya tambahin ke foto-foto ulama gitu. Agar imbang gitu. Soalnya kan kalau saya tuh di Jawa Timur atau di beberapa tempat, itu kalau warung soto, itu fotonya biasanya foto ulama. Iya, foto ulama. Jadi saya baru kemarin tuh pergi ke warung, fotonya artis-artis Korea. Gitu. Jadi kalau kita ke Jawa Timur, kita makan soto gitu-gitu, ada foto antum? Ya enggak, kan saya bukan ulama. Loh, gimana? Kan pendakwah. Ini fitnah loh. Loh, kok fitnah? Pendakwah bukan berarti ulama. Ya tapi minimal ya Anda jangan lebih ngefans kepada wibu dan K-pop melebihi Anda ngefans ke saya loh. Ya minimal loh. Iya. Kan bener. Minimal omongan saya kalaupun nggak benar-benar banget, minimal nggak salah lah. Nih kan gue heran ada yang lebih sombong dari gue. Lu nggak bilang bener banget. Ya minimal nggak salah lah. Nah, Beb, nih ada lagi nih. Ada yang bilang gini, kalau kita memandangi sesuatu yang seksi, ya pandangan pertama sebelum kita ngedip itu adalah rezeki. Iya, betul. Nah, setelah kita ngedip, itu berarti kita harus mengalihkan pandangan. Karena itu udah jadi dosa. Iya, gitu, menundukkan kan? pandangan. Menundukkan pandangan. Nah, kalau kita ngelihat nih,
dan kita nggak ngedip, kita plototin aja terus. Itu gimana? Itu artinya Anda pemuda tersesat. Itu khas-khas pemuda tersesat. Nyari celah untuk bermaksiat. Nyari celah untuk bermaksiat. Karena kan dibilang kalau kita udah ngedip, itu berarti udah masuk pandangan yang kedua dan kita harus menundukkan pandangan. Nah, maksudnya adalah dalam hadis itu kalau ngelihatnya nggak sengaja ya udah itu rezeki. Nah, tapi kalau Anda sengaja nggak ngedip itu berarti sengaja sudah. Jadi Anda pemuda tersesat. Bukan tercerahkan. Tersesat. Dan itu maksud saya ya, kita nggak usah bawa-bawa agama urusan ini. Saya itu dulu pernah kemasukan binatang ke mata. Iya. Dan waktu mau ngambil itu pakai jarum kan. Itu suruh jangan ngedip loh, bahaya karena jarum ini masuk. Itu sulit loh. Nggak ngedip itu sulit loh. Sampai itu jadi permainan saya di pesantren dulu. Lomba gak ngedip-ngedipan gitu. Lihat-lihatan tapi siapa yang lebih dulu ngedip dia kalah. Itu sulit loh. Terus jadi gak usah bawa-bawa agama, itu sudah sulit gitu, gak ngedip gitu. Ini kenapa sampai harus bawa agama gitu. Tapi jadi, orang kalau udah terpesona biasanya susah untuk gak ngedip. Susah ya? Susah. Dia bukan. Kalau dia udah terpesona, maksudnya dia bisa untuk fokus untuk dia nggak ngedip tuh. Oke, kita jujur sekarang. Lebih gak ngedip mana? Ngelihat wibu, ngelihat artis Korea atau ngelihat ulama? Ya kalau Ana ngelihat ulama dong. Ente jangan ngejebak dong. Artinya, jadi kalau terpesona sama artis Korea dan sampai gak ngedip, seharusnya sama ulama, minimal saya gak ngedip deh. Minimal kalau ulama ceramah setengah jam, didengerin setengah jam beneran. Jangan 15 menit atau 10 menit Anda udah mijit kakinya. Penceramahnya jadi gak enak gitu. Ini jadi ngerasa menzalimi gitu. Mijit kakinya, mijit kaki ulamanya? Enggak, maksudnya mijit kaki dia. Karena dia ngerasa, wah kok lama banget. Lihat aja kalau Jumatan. Iya benar. Kayak kita duduk 2 menit, 5 menit aja udah gelisah, udah gitu. Iya. Nah itu kalau Anda mau mengukur, saya ini orang baik atau orang yang kurang baik secara agama ya. Itu tesnya di sana. Kalau Anda lebih kerasan di bioskop ketimbang di Jumatan, muhasabah diri Anda. Cek diri Anda, berarti ada masalah. Talata Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.